Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Membaca berita nasional yang sedang trending, salah satunya yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Caimin, yang menarasikan tentang penghapusan jabatan gubernur karena dinilai tidak efektif dan menghambur-hamburkan anggaran. Sebenarnya hal ini terkait dengan ambisi besar Caimin untuk menjadi capres ataupun juga cawapres. Yang kita tahu bahwa sekarang ini PKB sedang berkoalisi dengan Partai Gerindra. Caimin dalam hal ini sudah lama memendam ambisi besar dari pemilu tahun 2019 yang beliau ikuti dalam hal ini, akan tetapi tidak sampai karena dia tidak punya kapasitas, elektabilitas dan kapabilitas. Pun juga pada Pilpres tahun 2024. Nah, karena Caimin merasa bahwa dia kalah oleh elektabilitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh para gubernur, dalam hal ini untuk Pilpres kali ini adalah Bapak Anies Baswedan, mantan gubernur DKI, dan juga Bapak Ganjar Pranowo yang sekarang masih aktif sebagai gubernur Jawa Tengah, serta mungkin juga kemungkinan ada Bu Hovifah yang akan maju di Pilpres pada tahun 2024 ini. Caimin yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dari Mbak Puan, DPR RI yang diketuai oleh Mbak Puan Maharani, beliau merasa bahwa tidak akan bisa mengikuti dan bertanding sehat dengan para gubernur ini untuk Pilpres pada tahun-tahun yang mendatang, baik itu tahun 2024 maupun tahun yang kemudian, yakni 2029. Inilah kenapa, karena Caimin sangat berambisi. Kita tahu bahwa Caimin sudah menjabat pada partai PKB sebagai ketua umum mulai pada tahun 2005 di Muktamar Semarang, yang kemudian dipecat oleh Gus Dur pada tahun 2008 karena Caimin mendekati istana, sangat mendekati dengan istana yang waktu itu adalah presidennya adalah Bapak SBY. Padahal pada saat itu posisi PKB adalah sebagai partai oposisi. Inilah yang menyebabkan Gus Dur kemudian memecat Caimin dari jabatan ketua umumnya. Akan tetapi Caimin tidak terima dan kemudian menggugat PKB pada tahun tersebut, dan kemudian oleh pengadilan dimenangkan oleh Caimin. Hal inilah awal mula daripada konflik antara PKB versi Gus Dur dan juga PKB versi Caimin, yang kemudian oleh pengadilan dilegalisasi bahwa PKB Caimin adalah yang resmi. Akan tetapi Mbak Yeni tidak terima dan merasa bahwa PKB yang asli adalah PKB Gus Dur, karena pendirinya adalah Gus Dur itu sendiri. Caimin hanya penumpang, yang kemudian ramai ketika di Twitter beberapa saat yang lalu, ramai cywar antar Caimin dan juga Mbak Yeni, di mana Mbak Yeni memperingatkan bahwa siapapun itu, dalam hal ini Caimin, yang mengotot untuk menjadi capres padahal dia tidak memiliki kapabilitas dan juga elektabilitas, tidak punya suara yang banyak, akan tetapi memaksakan diri untuk mengikuti capres pada tahun ini. Kemudian lantas dibalas oleh Caimin yang mengatakan bahwa Mbak Yani nggak usah urusi urusan partai orang, urusi sendiri partaimu. Belum bisa mengurusi membangun partai sendiri kok mengurusi partai orang lain. Kemudian oleh Mbak Yani dijawab, nggih, Caimin ngapunten, Caimin bisanya cuma ngerebut partai orang. Kira-kira demikianlah saya perang di antara mereka, konflik di antara mereka yang tercermin di media sosial Twitter. Kita kembali ke wacana Caimin yang menghapus jabatan gubernur, yang ingin menghapus jabatan gubernur. Ini sangat terkait, bukan terkait tentang gubernur itu sendiri, tapi tentang ambisi besar dari orang namanya Caimin ini. Kita tahu bahwa Caimin ini orang yang sangat licin, dalam tanda petik licin, karena dia menghalalkan banyak cara untuk mencapai kekuasaan, dalam hal ini juga mengatasnamakan agama tentunya. Mungkin kita bisa melihat ketika muktamar sebelumnya, yakni muktamar di Jombang, wah begitu riuh ketika Caimin mengondisikan muktamar NU itu untuk dimenangkan oleh salah satu kandidat. Sampai pun juga ketika kemarin tuntutan APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa, yang menginginkan jabatan, perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, Caimin dan partainya ini mengiyai. Nah, dalam hal ini adalah untuk menarik simpati dari para kepala desa untuk gabung
pada suara PKB. Inilah yang kemudian membuat kita berpikir bahwa PKB ini partai yang sangat pragmatisme, yang sangat pragmatis tentunya dengan ketuanya sendiri, yaitu Muhaimin Iskandar ini sendiri. Bayangkan jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun dari kepala desa ini mungkin tidak, ini hubungannya terkait dengan anggaran desa yang begitu besar yang kemudian bisa dimainkan oleh kepala desa, dan ini diamini oleh PKB Imin ini. Nah inilah, dan juga kemudian Imin ini memprovokasi bahwa gubernur, kita kembali ke wacana gubernur, memprovokasi bahwa gubernur ini menghambur-hamburkan anggaran sebenarnya dan menghambur-hamburkan yang tidak efisien. Sebenarnya ini Caimin itu sendiri yang sangat